الله سميع عليم. Baik, di surat Ali Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Artinya, jangan sampai kalian merasa hina dan jangan sampai kalian bersedih. Kalian adalah umat yang paling mulia apabila kalian benar-benar beriman. Dengan iman seseorang akan menjadi sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan iman sebuah kaum menjadi kaum yang paling mulia. Wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kalian adalah kaum yang paling mulia apabila kalian benar-benar beriman. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, semakin kuat akidah seseorang, maka semakin mulia jiwanya di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, semakin lemah akidah seseorang, maka semakin rendah pula jiwanya di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang akidahnya kuat, tauhidnya tinggi, itu tidak akan mudah nunduk-nunduk kepada orang lain. Sebaliknya, apabila seseorang tidak punya akidah yang kuat, akidahnya lemah, bahkan tidak berpikir tentang akidah sama sekali, maka dia akan mudah untuk nunduk-nunduk kepada orang lain. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, akidah yang rusak akan menjadikan hina seseorang. Jiwanya akan menjadi hina. Dia akan menjadi rendah kedudukannya bahkan di hadapan makhluk Allah. Lihatlah orang-orang di luar Islam yang akidahnya menyimpang. Harga diri mereka menjadi sangat rendah. Ada yang nyembah sapi tidak? Nyembah sapi. Jadi dia merendahkan dirinya di hadapan sapi. Iya. Ada yang menyembah batu. Batu yang dia pahat sendiri, dia sembah. Atau mungkin dipahat temannya. Atau bahkan dipahat oleh penjual yang derajatnya tidak lebih dari dia. Dia merendahkan diri di hadapan batu. Padahal sebenarnya dia itu lebih mulia daripada batu itu. Lihatlah para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ada yang menghinakan dirinya kepada mayat, orang yang sudah mati. Dia menghinakan dirinya, merendahkan dirinya. Kenapa demikian? Karena akidahnya menyimpang. Ada orang-orang yang menghinakan dirinya di hadapan pemimpinnya, walaupun pemimpinnya melakukan keburukan-keburukan. Ada yang menghinakan dirinya kepada syaitan, kepada jin. Ada yang sampai ke gua, ada yang sampai ke lautan, ada yang sampai ke hutan, menunduk-nundukkan dirinya di hadapan syaitan yang hina. Itu menjadi musuh bebuyutan dia. Tapi malah dia menghinakan dirinya di hadapan makhluk yang demikian. Ada yang merendahkan dirinya kepada harta, kepada tahta, kepada wanita, kepada nikmat dunia yang lainnya. Padahal nikmat-nikmat tersebut sebenarnya diciptakan untuk dia. Kenapa dia malah merendahkan dirinya kepada nikmat-nikmat itu? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a? Dialah yang menciptakan untuk kalian apapun yang ada di muka bumi ini. Jadi yang ada di muka bumi ini derajatnya itu di bawah manusia. Kenapa? Karena yang ada di muka bumi ini diciptakan untuk manusia.
Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Isra, "Walaqad karramna bani Adam." Sungguh kami benar-benar telah memuliakan anak keturunan Adam. Tapi akhirnya banyak dari mereka yang menghinakan diri mereka kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akidahnya lurus, orang yang imannya benar dan kuat, mereka tidak akan mau menghinakan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan mau merendahkan martabatnya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka benar-benar menghambakan dirinya ini kepada Allah saja, bukan kepada yang lainnya. Ini menunjukkan ya bahwa akidah dan iman seseorang itu sangat mempengaruhi kemuliaan jiwa seseorang. Ini sangat mempengaruhi martabat dan harkat manusia. Yang kedua, di antara contoh yang menunjukkan bahwa akidah itu sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang, akidah menjadikan seseorang berjiwa kaya. Akidah menjadikan seseorang berjiwa kaya. Apa maksud berjiwa kaya ini? Berjiwa kaya itu ketika seseorang tidak membutuhkan orang lain. Ketika seseorang tidak terlalu bergantung kepada orang lain. Itulah jiwa yang kaya. Akidah dan iman seseorang bisa menjadikan seseorang berjiwa kaya. Kenapa demikian? Karena akidah menjadikan seseorang tidak mau bergantung kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bahwa yang berkuasa atas segala sesuatu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak mau bergantung kecuali kepada Zat yang maha berkuasa atas segala sesuatu ini. Ini menjadikan seseorang itu tidak terlalu bergantung kepada manusia, tidak terlalu bergantung kepada makhluknya, makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada masalah, yang dia ingat siapa? Allah. Karena Allah adalah zat yang maha mengetahui keadaannya. Allah adalah zat yang maha penyayang kepadanya. Allah adalah zat yang maha pemurah kepadanya. Allah adalah zat yang maha kuat. Allah adalah zat yang maha agung, yang maha besar, yang maha mulia. Sehingga tidak ada di dalam hatinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadikan hati seseorang kaya. Dia tidak terlalu butuh kepada yang lain. Coba lihat para nabi. Para nabi itu mereka tawakalnya sangat kuat sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka tidak bergantung kepada manusia. Yang ada di pikiran mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berkehendak, maka semua yang Allah kehendaki akan terjadi. Lihatlah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa sangat terkenal ya. Ketika Fir'aun marah kepada Nabi Musa, kemudian Fir'aun mengerahkan semua pasukannya untuk membantai kabilahnya Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Akhirnya Nabi Musa bersama kaumnya, karena tidak mampu melawan kekuatan Fir'aun yang sangat besar, akhirnya melarikan diri dari daerah kekuasaan Fir'aun. Dan akhirnya sampailah Nabi Musa bersama kaumnya di pinggir laut. Dan akhirnya tentara Fir'aun hampir saja bisa mendekati tentara atau pasukannya atau sahabatnya Nabi Musa. Falamma tara al-jam'an, Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan hal ini di surat Asy-Syu'ara ayat 61 sampai 66.
Falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua kelompok ini saling melihat, itu menunjukkan jarak mereka sudah tidak jauh lagi. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka para sahabatnya Nabi Musa, yaitu kaumnya Nabi Musa, mengatakan inna lamudrakun, demi Allah kita akan terkejar oleh mereka. Apa kata Nabi Musa? Nabi Musa ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa tidak minta bantuan kepada kaumnya. Nabi Musa mengatakan kalla. Qala kalla. Musa mengatakan sama sekali tidak. Maksudnya kita tidak akan terkejar oleh mereka. Padahal dua kelompok ini sudah saling melihat. Coba lihat Nabi Musa langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya yang bersamaku adalah Rabbku, dan dia pasti akan memberikan aku hidayah, memberikan aku petunjuk. Sangat kuat keyakinan Nabi Musa. Inilah akidah jemaah. Inilah iman. Keyakinan yang tidak menyisakan keraguan sedikit pun. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Sama sekali hal itu tidak akan terjadi. Sesungguhnya yang bersamaku adalah Rabbku, dan dia pasti akan memberikan petunjuk kepadaku. Dan datanglah petunjuk Allah. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahar. Maka kami pun mewahyukan kepada Musa agar engkau wahai Musa memukulkan tongkatmu ke lautan. Fangfalak, maka terbelahlah lautan itu. Fakana kullu firqin kattaudil azim. Setiap bagian dari laut itu seperti tembok yang sangat tinggi. Wa azlafna thammal akharin. Sedangkan kaum yang lain, maka kami kami karamkan mereka di lautan. Para jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, di dalam kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa akidah seseorang itu sangat mempengaruhi keteguhan hati seseorang, sangat mempengaruhi kejiwaan seseorang, kepribadian seseorang. Akidah menjadikan seseorang berjiwa kaya. Dia tidak membutuhkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan hal ini. Ketika Nabi Muhammad berhijrah ke kota Madinah. Nabi Muhammad kalau dari Makkah ke Madinah itu harusnya arahnya kemana? Ke utara, karena Madinah itu sebelah utara Makkah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa orang-orang kafir Quraisy mereka akan mengejar Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad membuat taktik, yaitu beliau menuju ke arah selatan dahulu untuk beberapa hari, agar orang-orang menyangka Nabi Muhammad langsung ke utara. Beliau ke Gua Thawr, dan beliau akhirnya masuk ke gua tersebut selama beberapa hari. Subhanallah, dengan taktik ini pun akhirnya ada sebagian dari kaum musyrikin yang tahu kalau Nabi Muhammad itu sebenarnya mengarahnya ke Gua Thawr, sebelah selatan Makkah. Sampailah mereka di hadapan gua. Dan Gua Thawr ini gua yang kecil. Ya, Gua Thawr ini gua yang kecil. Dia bukan gua yang dalam, tidak. Dia gua yang kecil dan tidak ada ruangan yang jauh ke dalam.
Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di situ hanya berada di pinggir guanya. Ya masuk, tapi tidak bisa masuk sampai ke dalam karena memang ya dia dangkal guanya. Datanglah orang-orang Quraisy di depan gua. Kalau mereka mau duduk dan melihat ke bawah, maka mereka akan melihat Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ketika itu Rasulullah SAW dengan sangat yakin mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan bersedih, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Sesungguhnya Allah itu bersama kita. Inilah akidah, inilah iman. Padahal sudah sangat terjepit ya. Kalau orang-orang ini mau duduk dan melihat ke bawah, kelihatan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar akan kelihatan. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi nabinya. Dan inilah yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tahzan, innallaha ma'an. Jangan engkau bersedih wahai Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya Allah itu bersama kami, bersama kita. Ini disebutkan di surat At-Taubah ayat 40. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Orang yang akidahnya kuat, imannya mendalam, maka dia akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika membutuhkan sesuatu. Dia tidak seperti orang-orang di zaman ini yang sedikit-sedikit mengeluh di media sosial, sedikit-sedikit membuat status. Dia berharap ada orang yang membantunya, sedikit-sedikit ngadu kepada orang-orang, ngomong ke orang-orang sekitarnya. Orang yang berakidah, yang benar, yang kuat tidak seperti ini. Dia akan selalu mengadukan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia jarang mengeluh kepada manusia. Ya sebagaimana para nabi, sebagaimana para ulama yang dahulu ya selalu mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ya keluhan dia kepada manusia menjadi semakin sedikit. Yang ketiga, ya di antara contoh yang menunjukkan bahwa akidah itu sangat mempengaruhi kepribadian seseorang. Akidah menjadikan seseorang itu kuat menghadapi ujian. Akidah menjadikan seseorang itu kuat menghadapi ujian-ujian, menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Akidah menjadikan seseorang itu tabah, sabar. Kenapa demikian? Karena akidah menjadikannya yakin bahwa semua dan segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah. Segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini itu terjadinya karena kehendak Allah, karena Allah yang menghendakinya. Dan dia yakin bahwa Allah tersebut tidak akan menzalimi hambanya. Dia yakin bahwa Allah tersebut sayang kepada dia. Ketika seseorang punya akidah seperti ini, punya keyakinan seperti ini, maka dia akan menjadi orang yang kuat menghadapi ujian. Kalau dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghendakinya, maka dia akan ridha. Kalau dia tahu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menzalimi dia, hatinya akan menjadi tenang. Sehingga orang yang demikian akan kuat menghadapi ujian. Kalau misalnya datang musibah, kehilangan sesuatu, dia langsung ingat bahwa memang
ketika sesuatu itu hilang darinya, Allah menghendaki hal tersebut. Kalau Allah sudah menghendaki, ya tidak ada pilihan yang paling baik, tidak ada pilihan yang baik kecuali ridha. Dan dia yakin bahwa Allah tidak menzalimi dia. Bahwa rizki yang hilang dari dia, kalau memang itu rizkinya, nantinya akan Allah kembalikan dari jalan yang lain. Ini kalau orang punya keimanan yang tinggi, punya akidah yang kuat, dia akan menjadi orang yang kuat menghadapi musibah-musibah yang dia alami. Karena dia punya keyakinan bahwa Allah tidak akan menzalimi dia, dan dia punya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan rezekinya, sehingga tenang dia sabar. Dan bisa jadi apa yang dia alami, dia meyakini demikian, bisa jadi yang dia alami itu lebih baik bagi dia. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian itu membenci sesuatu padahal itu lebih baik bagi kalian. Makanya jangan heran ya, kalau para nabi itu menjadi orang-orang yang sangat sabar sekali dalam menghadapi ujian-ujian mereka. Coba lihat Nabi Muhammad SAW. Berapa ujian yang beliau alami? Banyak sekali musibah-musibah yang beliau alami, tapi bisa dihadapi oleh beliau dengan sangat mudah, dengan sangat baik. Kita juga demikian para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Ketika kita punya akidah yang kuat, ya, iman kita tinggi, maka kita akan mudah menghadapi ujian-ujian dalam kehidupan kita.